Allahu Akbar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma fa ya ibadallah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jemaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari terus menerus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan waktu, kesehatan dan umur kepada kita sekalian, sehingga masih bisa menjalankan dan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangannya, insyaallah. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan selalu mencintai, melaksanakan sunnah dan selalu berselawat kepadanya. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita jelaskan yang Ahad malam yang lalu, bahwa kita Allah berikan ujian atau musibah dalam bahasa Al-Quran, ya. Dan ini sudah berlangsung mungkin seminggu lebih, tapi belum ada yang terbantu, ya. Kita baca di media sebagainya, begitu berat. Ada yang menyebut ini tsunami jilid kedua, ya, setelah tsunami 2004 yang lalu, ya. Dan ada yang memprediksikan malah ini lebih sulit. Dulu katanya hanya pantai yang terdampak, ya, tsunami, tapi ini akses jalan, jembatan untuk menghubungi juga sulit, ya. Sehingga harus menggunakan lewat jalan udara, ya. Lewat jalan udara kan terbatas, Pak Ibu, para pendengar sekalian. Makanya mudah-mudahan dengan doa kita bersama, ya, cepat teratasi dengan baik. Asal yang penting ulil amri, pemerintah sigap melaksanakan tugas dengan penuh amanah, tanggung jawab di dalam memberikan bantuan atau fasilitas lainnya. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak musibah banjir bisa terbantu dengan secepatnya, insyaallah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita lanjutkan. Ada 4 hal, ya. Ada 4 hal yang bisa meringankan beban musibah, ya, yang siapapun yang mengalaminya, kita sendiri, saudara, keluarga dan sebagainya, ya. Paling kurang ada 4 hal yang bisa mengurangi beban, meringankan beban musibah.
Yang pertama, kita harus ingat selalu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas qada dan qadar, sikap keluh kesah itu tidak akan menangkal dari sebuah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya musibah setiap saat terjadi, Bapak Ibu sekalian. Karena seperti juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa musibah itu tidak akan terjadi di bumi ini kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sesuatu yang terjadi di bumi tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau terjadi suatu musibah, kita tidak boleh merepet ya, mengomel ya. Tapi kita disuruh ya bersabar ya. Sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ini seperti isyarat firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qablu an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi kalau kita buka lembaran ya, kita kaji Al-Quran, isyarat Allah, tentu banyak dijelaskan apa musibah yang terjadi di bumi dan terhadap diri kita, Bapak Ibu sekalian, itu adalah karena seizinnya Allah, karena sudah ditetapkan di dalam kitabnya, di Lauh Mahfuz, min qablu an nabraha, sebelum kamu diciptakan, sebelum Allah ciptakan kita manusia, Allah sudah menulis menciptakan musibah. Dan hal-hal tersebut bagi Allah itu mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat kedua surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang menjadikan, yang menjalankan, dan yang memiliki semesta alam ini. Itu sudah jelaskan. Makanya Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang tinggal pada kita sekalian, dengan musibah, dengan ujian, teguran Allah, sadar, semakin sadar kita atau tidak, itu saja persoalan. Cuma ada juga yang mengatakan, saya kira kita harus introspeksi ya, muhasabah menyeluruh ya, taubat, bukan hanya rakyat masyarakat, tapi juga umara ya, pemimpin ulama ya, yang bertanggung jawab juga harus muhasabah, introspeksi diri. Sebenarnya kita berulang kali sudah Allah uji kita
Dulu juga di PD Jaya gempa bumi sudah pernah, malah ini datang lagi. Dan ada daerah-daerah yang jadi langganan banjir berulang kali. Makanya Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Alusi, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani itu menyebutkan setiap negeri, dimanapun negeri itu berada, dia tidak mau menerapkan, menjalankan syariat Allah, tidak akan mau ya. Maka negeri itu selalu dalam huru hara. Selesai sebuah masalah, datang masalah yang lain. Begitulah. Ada yang menulis juga ini ada sebab akibat. Karena juga ma zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa saja yang nampak terjadi musibah, kefasidan, kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, itu karena sebab ulah tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Ya, hutan dibabat. Padahal hutan itu menyerap air ya. Bisa menyimpan, menahan, tidak erosi. Di Banana Liudin erosi, langsung digerus ya, semua dihanyutkan. Jadi ada sebab akibat karena tangan manusia ini, bukan saja di laut tapi juga di darat ya, terjadi. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sagai talawan syariat Allah singa dan susah beladin yang kagak tu pegat sunnah oleh Allah. Ketika kita merusak, melawan, ya resiko itu kita terima. Dan itu nggak bisa kita elah. Menansit bumo nabi li Allah betat serakah perusak laju menyuhanta patih dengan beragam ilah tika ngan iebah tiptun terasa. Dan ini mungkin tapi nanti ke depan juga apa yang Allah akan berikan dalam bentuk yang lain. Karena hujan itu nggak sama. Tsunami lain, kerusakan. Memang banyak korban. Tapi ini tsunami darat, ya, terjadi di gunung, di darat, tidak di laut. Dan kalau kita coba mengulang-ulang kaji di dalam Al-Quran, ini kan dor ulang. Sudah terjadi dulu masa Nabi Nuh alaihissalam, banjir yang luar biasa, juga di darat bukan di laut. Di bumi itu muncul air seperti bor ya, bukan dari air laut tapi air di darat. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam semuanya, hancur semuanya. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan itu imbas pada Baitullah, sehingga Baitullah tenggelam ya. Kemudian dipugar kembali masa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di Makkah Al-Mukarramah. Itu berat ya, itu berat.
Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa ya, semua makhluk Allah tak dapat mempertahankan diri eksistensinya tanpa ada pancaran dari ilahi Rabbi, dari Allah. Makanya Allah tidak lagi memberikan maunah, iradah, gedung juga tidak berdaya. Karena mungkin mbak tadu ada beda. Tapi karena masih Allah memberikan pancaran ilahi, kekuatan kita masih ada. Allah lah yang melimpahkan berbagai nikmat kita rasakan, yang nampak, tidak nampak, kepada seluruh makhluk ini. Pada setiap detik Allah berikan. Bagaimana udara saja oksigen tidak ada, atau oksigennya beracun, bervirus, kita juga akan berbahaya. Seandainya pancaran kasih sayang Allah terkait barang sedetik saja dihentikan oleh Allah, pasti manusia ini alu-alah. Coba kita di dalam kamar kurung diri, gak ada oksigen, pasti apa-apa, panas, sesak nafas, dan sebagainya. Maka ini semua keseimbangan, tawazun diberi oleh Allah. Cukup dengan kadar berapa menghirup 7 miliar penghuni bumi, 7 miliar lebih ya, tapi bisa mencukupi, karena Allah yang memberikan iradah kepada kita sekalian. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bagaimana kita bisa meringankan beban musibah. Kita selalu ingat segala sesuatu yang terjadi atas qada dan qadarullah, qadar Allah, itu baik keluh kesah, tapi sabar. Dengan sabar mungkin bisa menggeser ya, atau mendiamkan, mentawakufkan, menghentikan ujian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam, beliau juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sakit menahun, hartanya habis, istrinya tidak peduli dengan Nabi Ayub. Begitu sudah bosan, lelah dan sebagainya, tapi Nabi Ayub sabar, dia gak ada keluh kesah, gak ada mengomel sedikit pun. Hartanya habis, Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah wa alaihil wadu, segala puji bagi Allah. Kan itu tidak ganti lain, tidak mengomel kan. Karena semua ini kan, harta ini milik Allah, milik mutlaknya Allah. Kapan saja kalau Allah mengambil ya, beberapa saat habis ya. Kita hujan
1 minggu ya. Kalau dulu tsunami 15 menit. Air benar ya, 15 menit curut semuanya. Kemudian kekuatannya hilang, kesehatan yang begitu sehat hilang dari Nabi Ayub. Dia mengatakan alhamdulillah wa minhul afiyah. Segala puji bagi Allah. Nanti Allah sehatkan kembali. Ting sabar ya. Kita kalau biasanya ke rumah sakit, ke tempat musibah, pasti yang kita berikan kan siraman, penguatan, semangat batin. Fasabrun jamil, wallahul musta'an. Sabar itu indah. Dengan sabar Allah mengganti lain. Tapi mengomel, merepet, ya, tidak selesai masalah. Ya. Sekarang sabar itu penting dalam semua aspek kehidupan. Di rumah tangga sabar juga perlu. Ya, kurang belanja, anak sakit, kebutuhan, harga barang mahal gara-gara musibah, jembatan rusak, nggak bisa lewat. Boleh menaikkan harga, boleh, tapi yang wajar. Tapi yang melebihi kan mendalimi orang. Padahal dalam kondisi ini kita membantu, bisa mendalimi orang kalau berat tayyun sebagainya. Yang wajar-wajar lah. Jangan sampai 5 kali lipat ya, terzalimi orang. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kamu menzalimi dirimu, dan juga jangan kamu terzalimi oleh orang lain. Zalim itu wazun syai'i fi ghairi mahallihi al-muhtas, menempatkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya. Itu zalim. Ali bin Abi Thalib membagi kezaliman menjadi tiga hal. Yang pertama, kezaliman az-zulmun yang tidak terampuni dosanya. Itu sudah zalim yang berat ya. Zalim. Makanya kita harapkan juga pemerintah adil, tidak zalim ya. Pemerintah yang adil, amanah, tidak zalim yang menganiaya, mendalimi rakyat, sebagainya. Dosa-dosa besar tidak terampuni. Yang kedua, kezaliman yang tidak terampuni, kezaliman yang terampuni atas dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar kan berat, taubat nasuha ya. Kemudian kezaliman yang tidak boleh dibiarkan, yakni kezaliman sosial atau dosa kolektif, mufakat dan sebagainya, ihtikar, timbun barang ya, supaya nanti mahal dan sebagainya, sangat dilarang di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa meringankanlah bi'alwalah, tapi kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, saling membantu dengan penuh kesabaran dan salat.
Dua hal ya, sabar dan salat. Karena orang salat pasti dia karakternya bisa membantu orang lain, Allah beserta orang-orang yang sabar. Hal yang meringankan musibah yang kedua, musibah yang menimpa siapapun masih lebih ringan dibandingkan musibah lain yang lebih besar pada orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu diuji juga oleh Allah, dan ujian yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tadi contoh Nabi Ayub, tapi juga ada contoh para nabi yang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Apa saja yang ada di sisi kamu itu akan habis, akan binasa, hilang dia. Mungkin Allah beri ujian ya, kebakaran, dicuri, rugi dan sebagainya. Apa yang kita miliki itu akan hilang. Ma yanfadu wa ma indallah baqin. Apa yang ada di sisi Allah itu kekal dia, tidak akan habis ya. Rupanya Nabi rezeki ini pilih Allah. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini ada saja Allah berikan rezeki kepada kita sekali. Dan Allah Maha Kuasa. Penting kita paham Ahlussunnah, Asy'ariyah ya. Tidak paham Jabariyah, tidak paham Qadariyah. Kalau Jabariyah fatalis ya, menyuka gebi miskin gasin ya tetap gasin, itu paham Jabariyah, tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Menyuka gebi bodoh ya tetap bodoh, tidak ada upaya manusia untuk memperbaiki, itu Jabariyah, paham Jabariyah, fatalis. Kenurung Tuhan menyuka sikai hana si cupak barang kau tajak kaehnam kada, tidak berubah sikap miskin gebila Allah upannya lagi ya. Kita bisa berupaya bodoh sekolah belajar, hidup sederhana miskin, bekerja berusaha, ada usaha, insya Allah akan berubah kondisi kita. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang ada pada diri kita suatu saat dia akan habis, akan hilang. Hilang itu beragam cara. Bisa karena rugi, pailit dalam usaha ya, terus menerus rugi sebagainya. Dengan kondisi fenomena alam. Dan apa yang ada di sisi Allah tetap akan terus ada dia. Walinadziyannalladzi nasabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 96 ya. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar ya. Yang lebih baik, karena sabar nanti diberi balasan oleh Allah yang lebih baik dari apa yang selama ini mereka amalkan, mereka kerjakan. Akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita yakin Bapak Ibu para pendengar sekalian, dan paham tanpa maunah iradah Allah semua kita tidak berdaya
semua nikmat yang ada pada kita pun akan hilang dan sebagainya. Dalam surat Ar-Rahman juga Allah mengingatkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua kita ini kan punah ya, makhluk fan, habis ya. Apa nanti kembali kepada Allah, punah, fana ya. Fana kan punah. Bahasa Al-Quran, bahasa kita juga punah, fan. Tapi yang kekal abadi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah tetap kekal selama-lamanya ya, tidak akan hilang. Jadi ini hal yang kedua, bagaimana kita bisa meringankan musibah yang Allah berikan pada kita sekalian, saudara-saudara kita yang hari ini masih di tempat pengungsian. Iya, hana untuk taharah, bersuci, berpayah, apalagi kalau lampu tidak ada ya, dan sebagainya. Banyak persoalan. Makanya ketika istri Ayub ngomel kepada Nabi Ayub, apa kata Nabi Ayub? Kenapa kamu rewel? Kenapa mengomel? Bukankah kita sebelumnya diberi oleh Allah nikmat yang banyak? Kepada istrinya dikatakan. Apakah kita tak bersabar menghadapi kesusahan selama Allah berikan ini? Tapi karena setelah Ayub sabar, Allah mengganti lain yang lebih baik. Allah berikan 26 orang anak kepada Ayub dalam umurnya 93 tahun. Diberikan rezeki yang hilang dulu. Yang paling tua anaknya Busyra, kemudian diangkat menjadi nabi setelah Ayub meninggal dunia, yang dikenal dengan nama Zulkifli. Nabi Zulkifli anak Nabi Ayub. Tapi ini lahir setelah Nabi Ayub sembuh dari sakit menahun ya. Karena sabar tadi, sabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang kedua ya. Yang ketiga, meringankan musibah yang Allah berikan. Setiap takdir ada hikmahnya. Mandum apa yang Allah berikan ada hikmah yang seandainya kita ketahui, niscaya musibah yang Allah berikan itu justru sebagai inti nikmat itu sendiri. Teguran, sayang Allah, baiklah tatua kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, introspeksi, muhasabah. Kadang-kadang dino gebi musibah, anak ingin memperbaiki diri, muhasabah, tidak memperbaiki diri. Narkoba, LGBT, HIV AIDS, dan sebagainya. Bagaimana kita tidak bisa membasmi semua itu? Pergaulan bebas, khamar, judi,
di negeri syariat. Kita main-mainkan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah sayang, Allah mengingatkan kita, hambanya, sadar kamu, berhansip dengan ujian yang sudah pernah diberikan, mau lagi yang lebih berat? Seolah-olah bumi mengatakan seperti itu. Untung saja kita nggak tahu bahasa bumi. Tapi bumi, gunung, dia berbicara, bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in yusabbihu wa bihamdi walakin la tafqahu tasbihahu. Semua itu bertasbih, Bapak Ibu para pendengar sekalian, kepada Allah. Dia bersuara, tapi kita nggak paham, nggak tahu bahasanya bumi. Pada kita sekalian, bila ada bahasa bumi, ya kita juga jantungan, rubah bak dadang dan sebagainya. Sudah banyak sekali peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Ya Allah, selamatkan agama kami, selamatkan kami, selamatkan agama kami, negeri kami ya Allah dari ujian dan cobaan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian akan semakin terasa ringan ya Allah. Was sama'i zatir raj'i wal ardi zatis sadi. Demi langit yang terus silih berganti. Ini ditafsirkan oleh para mufassir. Yang pertama, malaikat silih berganti ke langit Allah untuk melaporkan hasil amal perbuatan setiap manusia individu ya pada Allah. Ini sesuai dengan hadis, ada malaikat siang, malaikat malam selalu silih berganti mencatat perbuatan manusia, melapor yang asar, yang subuh, ya, melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian silih berganti hujan, yakni air menguap, air laut. Laut ini 70,11% luas, sedangkan bumi ini 30,88% luas. Air laut menguap, panas, menguap, disimpan di awan, turun hujan, nanti naik lagi ke langit. Siklus wassamai zatir raj, silih berganti. Demikianlah seterusnya Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, meringankan beban kita setiap musibah yang Allah berikan kepada orang mukmin tidak terlepas dari pahala. Yang kita sabar, malah itu jadi pahala. Keampunan, maghfirah, dah sabar sakit, dah sabar musibah, itu malah keampunan, pembersihan dari dosa, kesalahan, peningkatan derajat, dan menolak musibah yang lebih berat. Apa-apa yang ada insya Allah lebih baik dan lebih kekal tentunya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan musibah terhadap keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan sebagainya, ya, tidak ada ucapan lain. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Ya, pemilik, Allah lah pemilik ini. Malik Yaumiddin. Alam ini ada yang awasi. Bukan kita saja, ada malaikat kiri kanan, tapi alam ini ada yang mengurus.
langit dan bumi ini. Mari kita banyak ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah. Mari kita makmurkan masjid, salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah menggeser musibah ujian itu dari kita sekalian. Menggeser musibah bukan dengan meriam, tapi menggeser ujian Allah dengan pendekatan diri dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا